Pembuka, bayangkan Anda sedang menunggu bus di halte. Lalu seorang penjual keliling menawarkan sebatang permen seharga Rp100. Anda mengiyakan, menambahkannya ke dalam kantong, lalu melanjutkan perjalanan. 1 hari kemudian, Anda menyadari bahwa saldo rekening Anda berkurang beberapa juta rupiah tanpa ada transaksi besar yang tercatat. Apa yang terjadi? Seringkali, kerugian finansial yang tampak misterius itu bukan berasal dari pembelian barang mewah atau cicilan mobil, melainkan dari sekumpulan kebiasaan kecil yang tak pernah kita catat, uang receh yang mengalir begitu saja. Dalam video ini, kita akan menelusuri 6 kebiasaan mikroskopis yang menjadi lubang kebocoran uang, menampilkan metafora visual yang mudah diingat, serta memberikan langkah praktis yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Pada akhir pembahasan, Anda akan melihat betapa besar potensi tabungan yang bisa terakumulasi bila semua kebocoran itu ditutup. Konteks masalah: banyak orang beranggapan bahwa mengelola keuangan berarti menyiapkan anggaran bulanan, menabung secara rutin, atau menghindari utang konsumtif. Pendekatan itu memang penting, namun seringkali terlewatkan satu aspek krusial, pencatatan setiap pengeluaran, sekecil apapun. Di dunia nyata, uang receh yang tidak tercatat beroperasi seperti air yang menetes perlahan-lahan ke dalam lubang pipa. Setiap tetes tampak tak berarti, namun bila dibiarkan terus-menerus, volume air yang hilang bisa melampaui kapasitas ember. Begitu pula dengan uang receh. Tiap kali Anda membeli kopi seharga Rp3.000, menambah pulsa Rp5.000, atau membeli snack di halte, uang itu menghilang dari dompet tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, akumulasi pengeluaran mikro ini dapat menambah beban finansial hingga jutaan rupiah, angka yang seringkali tidak terdeteksi sampai saldo rekening menipis secara drastis. Akar penyebab mengapa kebiasaan kecil ini bisa begitu merusak? Pertama, manusia secara alami cenderung mengabaikan hal yang tidak terlihat. Tanpa catatan, otak menganggap pengeluaran 100 atau 200 ribu sebagai tidak penting. Kedua, kebiasaan tersebut biasanya terjadi dalam konteks rutin, seperti jalan pulang kerja, menunggu antrian, atau menonton televisi, sehingga tidak menimbulkan rasa berkorban. Ketiga, kurangnya sistem pencatatan membuat kita kehilangan kontrol psikologis. Ketika tidak ada data yang menegaskan berapa banyak uang yang telah terbuang, motivasi untuk mengubah perilaku menjadi lemah. Akhirnya, lingkungan sosial juga berperan. Teman yang mengajak ngopi, promosi, beli 1 gratis 1, atau iklan yang menampilkan penawaran, hanya 100 ribu, menambah godaan yang sulit dihindari. Kerangka solusi untuk menutup kebocoran uang receh, diperlukan 3 lapisan pendekatan: kesadaran visual, pencatatan konsisten, dan aksi korektif terarah. Kesadaran visual berarti memberi gambaran konkret pada kebiasaan yang selama ini tak terlihat, sehingga otak dapat memprosesnya sebagai beban nyata. Pencatatan konsisten berfungsi sebagai jurnal keuangan mikro yang menampung setiap tetesan uang, memungkinkan kita melihat pola dan mengidentifikasi titik lemah. Aksi korektif terarah adalah langkah praktis yang langsung menutup lubang kebocoran, dengan penyesuaian perilaku yang spesifik untuk tiap kebiasaan. Kombinasi ketiga lapisan ini membentuk rangkaian aksi yang tidak hanya menghentikan aliran uang keluar, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan menabung secara otomatis. Langkah praktis: mengidentifikasi 6 kebocoran kecil. Kebiasaan pertama muncul ketika Anda menunggu lampu merah dan memutuskan membeli minuman ringan di warung pinggir jalan. Bayangkan sebuah garis tipis berwarna biru yang mengalir di sepanjang jalan, melambangkan aliran uang. Setiap kali Anda mengisi gelas, garis itu menebal sedikit, menandakan penambahan beban. Aksi korektifnya sederhana: bawa botol minum sendiri dan isi ulang di tempat kerja atau rumah. Dengan begitu, aliran biru tetap tipis dan tidak menambah beban. Kebiasaan kedua terjadi ketika Anda menambah pulsa telepon secara impulsif setiap kali saldo menipis, biasanya dengan paket top-up cepat. Visualisasinya adalah sebuah ember kecil yang terus terisi setetes demi setetes. Namun tanpa Anda sadari, ember itu meluap karena tidak ada tutup. Solusinya satu kalimat: tetapkan batas top-up harian dan gunakan notifikasi saldo untuk menghindari top-up berulang. Dengan batas yang jelas, ember tidak akan meluap lagi. Kebiasaan ketiga berkaitan dengan kebiasaan ngopi di luar setiap akhir pekan. Gambarnya adalah sebuah pohon kecil yang tumbuh setiap kali Anda menanam 1 cangkir kopi. Dan dalam setahun, pohon itu menjadi hutan yang menutupi jalan. Perbaikan yang dapat dilakukan: alihkan 1 kali ngopi di luar menjadi ngopi di rumah dengan kopi bubuk yang lebih murah, sambil tetap menikmati ritualnya. 1 kalimat aksi: siapkan kopi di rumah dan nikmati di teras untuk menggantikan kebiasaan keluar. Kebiasaan keempat melibatkan pembelian snack kecil di mesin penjual otomatis di kantor. Metaforanya adalah sebuah lubang kecil pada dinding kantong, yang setiap kali Anda memasukkan koin, lubang itu melebar sedikit. Solusinya: bawa bekal snack sehat dari rumah, sehingga lubang tidak terus melebar.
Satu kalimat, persiapkan snack di malam sebelumnya dan simpan dalam kotak kecil, sehingga tidak tergoda mesin otomatis. Kebiasaan kelima muncul ketika Anda sering menghabiskan uang pada promo diskon yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Misalnya beli pakaian karena ada potongan 50%. Visualnya adalah sebuah balon yang terus diisi helium setiap kali Anda membeli barang diskon, hingga balon itu melayang jauh dari anggaran. Aksi korektif. Sebelum membeli, tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut memang diperlukan atau hanya tergoda diskon. Satu kalimat, buat daftar kebutuhan utama dan patuhi, walaupun ada diskon besar. Kebiasaan keenam adalah kebiasaan menabung, pocket money, yang tidak pernah masuk ke dalam catatan, seperti uang kembalian yang Anda simpan di saku. Metaforanya adalah sekumpulan batu kecil yang tersembunyi di dalam tas. Lama-kelamaan batu-batu itu menambah berat tas sehingga terasa lebih berat. Solusinya, setiap akhir hari, kumpulkan semua kembalian dan catat dalam catatan khusus, lalu alokasikan ke tabungan otomatis. Satu kalimat, kumpulkan kembalian tiap hari dan transfer ke rekening tabungan lewat aplikasi. Metode pencatatan setiap pengeluaran kecil setelah mengenali 6 kebocanan, langkah selanjutnya adalah memastikan tidak ada lagi uang yang lolos tanpa jejak. Metode paling sederhana adalah menggunakan catatan di ponsel. Buka aplikasi catatan bawaan, buat satu entry berjudul, uang receh harian. Setiap kali Anda mengeluarkan uang, cukup ketik jumlahnya di baris baru. Misalnya, kopi pagi 12.000. Anda tidak perlu menuliskan detail lengkap. Cukup angka dan kategori singkat sudah cukup untuk memberi gambaran. Kunci utama adalah konsistensi. Catat secepat mungkin setelah transaksi, sehingga tidak ada yang terlupakan. Setelah seminggu pencatatan, Anda dapat melihat pola pengeluaran. Misalnya, total pengeluaran kopi pagi selama 7 hari mencapai Rp84.000, sementara total top-up pulsa mencapai Rp45.000. Dengan data tersebut, Anda dapat menghitung berapa banyak uang yang dapat dihemat bila kebiasaan tersebut diubah. Misalnya, mengganti kopi pagi dengan kopi rumah mengurangi pengeluaran hingga 70%, menghasilkan tabungan sekitar Rp58.800 per minggu, atau hampir Rp250.000 per bulan. Ringkasan potensi tabungan jika semua 6 kebocoran ditutup secara bersamaan, akumulasi tabungan dapat menjadi signifikan. Misalkan rata-rata pengeluaran tiap kebiasaan adalah kopi luar Rp12.000 per hari, top up pulsa Rp5.000 per hari, snack mesin otomatis Rp7.000 per hari, ngopi di luar akhir pekan Rp30.000 per kali, pembelian diskon tak perlu Rp50.000 per minggu, dan kembalian tak tercatat Rp10.000 per hari. Jika kebiasaan tersebut dioptimalkan, penghematan harian dapat mencapai sekitar Rp30.000, yang bila dikalkulasi selama 1 tahun menghasilkan lebih dari Rp10 juta. Angka ini bukan sekadar teori. Banyak orang yang melaporkan peningkatan saldo tabungan mereka secara dramatis setelah menerapkan pencatatan mikro dan menutup kebocoran kecil. Risiko umum dan cara mengatasinya. Meskipun langkah-langkah di atas terdengar sederhana, ada beberapa jebakan yang sering muncul. Salah satunya adalah rasa malas mencatat setiap transaksi karena dianggap merepotkan. Untuk mengatasi, jadikan pencatatan sebagai kebiasaan otomatis, misalnya dengan menyiapkan catatan di ponsel yang selalu terbuka di layar utama, sehingga Anda dapat menambah entry dalam hitungan detik. Risiko lain adalah over-optimasi, di mana Anda terlalu ketat menahan diri hingga merasa tertekan, sehingga akhirnya kembali ke kebiasaan lama. Solusinya adalah menyeimbangkan antara disiplin dan fleksibilitas. Beri diri Anda ruang 1 atau 2 kali, cheat day, dalam sebulan, namun tetap catat pengeluaran tersebut sebagai bagian dari proses belajar. Cara mengukur keberhasilan. Pengukuran keberhasilan dapat dilakukan dengan 2 metrik utama, persentase pengurangan pengeluaran mikro dan pertumbuhan saldo tabungan. Setiap akhir bulan, bandingkan total pengeluaran kecil yang tercatat dengan bulan sebelumnya. Jika terjadi penurunan sebesar 3040%, berarti kebiasaan sudah mulai berubah. Selanjutnya, lihat saldo tabungan di rekening. Jika saldo meningkat konsisten, itu menandakan aliran uang yang sebelumnya bocor kini masuk ke tabungan. Grafik tersebut akan memberikan visualisasi yang kuat, memotivasi Anda untuk terus menjaga kebiasaan baik. Contoh penerapan nyata. Mari kita lihat contoh seorang pekerja kantoran bernama Rina. Selama 3 bulan pertama, Rina mencatat semua pengeluaran kecil. Ia menemukan bahwa ia menghabiskan rata-rata Rp15.000 per hari untuk kopi di kedai, Rp5.000 untuk top up pulsa, dan Rp8.000 untuk snack mesin otomatis. Total pengeluaran mikro mencapai Rp28.000 per hari, atau hampir Rp850.000 per bulan. Setelah menerapkan solusi, membawa botol minum, menetapkan batas top up, dan menyiapkan snack di rumah, Rina berhasil menurunkan pengeluaran harian menjadi Rp12.000. Selama 3 bulan berikutnya, ia menghemat lebih dari Rp2,5 juta, yang langsung ia transfer ke rekening tabungan berjangka.
Rina juga mencatat bahwa ia merasa lebih tenang karena tidak lagi khawatir uang menghilang. Cerita Rina menunjukkan bagaimana pencatatan mikro dan aksi korektif dapat mengubah alur keuangan pribadi secara signifikan. Kesalahan umum yang harus dihindari. Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap pencatatan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat untuk perubahan perilaku. Jika Anda hanya mencatat tanpa menindaklanjuti temuan, maka pencatatan menjadi beban administratif tanpa manfaat. Oleh karena itu, setiap kali Anda menemukan pola kebocoran, segera tentukan aksi perbaikan dan implementasikan dalam minggu yang sama. Kesalahan lain adalah menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Penundaan biasanya berujung pada kebiasaan lama yang semakin mengakar. Mulailah dengan mencatat 1 hari, kemudian tingkatkan secara bertahap hingga menjadi kebiasaan harian. Terakhir, hindari mengandalkan motivasi semata. Gunakan sistem pengingat otomatis di ponsel untuk mengingatkan pencatatan, sehingga proses menjadi mekanis. Langkah implementasi berurutan. Langkah pertama adalah menyiapkan alat pencatatan. Langkah kedua, lakukan pencatatan setiap kali mengeluarkan uang, bahkan jika hanya Rp100. Langkah ketiga, pada akhir minggu, tinjau catatan dan identifikasi kategori yang paling sering muncul. Langkah keempat, pilih 1 atau 2 kebiasaan dari 6 yang paling signifikan, dan terapkan aksi korektif yang telah dijelaskan. Bawa botol minum, batasi top up, siapkan snack, DLL. Langkah kelima, evaluasi hasil setelah 1 bulan. Hitung total penghematan, periksa saldo tabungan, dan catat perasaan Anda mengenai kontrol keuangan. Jika hasil belum memuaskan, kembali ke catatan, temukan kebocoran baru, dan ulangi siklus perbaikan. Dengan siklus berulang ini, Anda secara bertahap menutup semua kebocoran, sekaligus membentuk kebiasaan menabung yang otomatis. Penutup dan ajakan uang receh yang tidak tercatat memang tampak sepele, namun bila dibiarkan, ia dapat menumpuk menjadi beban finansial yang menggerogoti kebebasan Anda. Dengan menyadari 6 kebocoran kecil, memberi visualisasi yang kuat, mencatat setiap pengeluaran mikro, dan mengambil aksi korektif yang tepat, Anda dapat mengubah aliran uang yang menguap menjadi tabungan yang terus bertambah. Mulailah hari ini dengan membuka aplikasi catatan, menuliskan 1 transaksi pertama, dan rasakan perbedaannya. Jika Anda menemukan strategi ini membantu, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, beritahu kebiasaan mana yang paling sulit diubah, dan ajak teman-teman Anda untuk bergabung dalam tantangan menutup kebocoran uang receh. Dengan bersama-sama, kita dapat mengubah receh menjadi jutaan, dan menapaki jalan menuju kebebasan finansial yang lebih nyata. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.